Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitria Yustiaza dengan ujung NIM 2514301065. Izin mengumpulkan tugas ilmu biomedik berupa hafalan syaraf dan selamat menyaksikan. Yang pertama adalah sel saraf. Sel saraf terdiri dari 8 bagian. Yang pertama ada dendrit. Dendrit berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsang yang datang dari ujung akson ke badan sel saraf. Yang kedua ada badan sel atau soma. Badan sel atau soma ini berfungsi sebagai pusat sel yang mengandung nukleus dan organel lain yang penting untuk mengatur metabolisme sel. Yang ketiga itu ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini tuh berfungsi untuk menghantarkan aliran listrik atau mempercepat gerakan sinyal listrik di sepanjang serabut syaraf. Yang keempat ada terminal akson. Terminal akson sendiri itu berfungsi meneruskan impuls ke dendrit sel saraf lain dengan membentuk sinaps. Yang kelima ada nukleus. Nah, nukleus sendiri itu menyimpan materi genetik atau DNA, mengontrol metabolisme, pertumbuhan, dan aktivitas sel saraf secara keseluruhan. Yang keenam ada akson. Akson sendiri meneruskan rangsangan dari badan sel ke kelenjar dan serabut otot. Yang ketujuh itu ada selubung mielin. Selubung mielin itu berfungsi melindungi akson dan melindungi nutrisi akson. 8 itu adalah sel Schwann membentuk selubung mielin sehingga memungkinkan impuls saraf bekerja secara lebih cepat. Yang kedua ada bagian otak. Yang pertama itu ada lobus frontal. Lobus frontal berfungsi untuk mengatur cara berpikir, perencanaan, memecahkan masalah, terus pergerakan fisik, memori jangka pendek. Yang kedua ada lobus temporal, berfungsi untuk memproses informasi, indera penciuman, pendengaran, serta menyimpan memori. Yang ketiga ada lobus parietal. Lobus parietal ini berfungsi untuk menafsirkan informasi sensorik seperti rasa, terus suhu, dan juga sentuhan. Yang keempat ada lobus occipital. Lobus occipital itu memproses gambaran dari mata dan mengaitkan informasi tersebut ke otak. Yang kelima ada cerebellum atau otak kecil. Berfungsi untuk mengendalikan gerakan anggota tubuh, mengontrol keseimbangan tubuh, dan juga koordinasi otot bekerja secara bersama. Yang terakhir ada batang otak, menghubungkan otak ke sumsum tulang belakang, mengontrol terkait detak jantung, tekanan darah, dan juga pernafasan. Selanjutnya ada cranial nervous, itu ada 12. Yang pertama ada nervus olfactory, itu sebagai indera penciuman. Yang kedua ada nervus opticus sebagai penglihatan. Yang ketiga ada nervus oculomotorius, itu membuka dan menggerakkan mata serta mengatur lebar pupil. Yang keempat ada nervus trochlearis, melihat ke bawah, menggerakkan mata ke arah hidung dan menjauhinya. Yang kelima itu ada nervus trigeminal, ini untuk mengunyah makanan, terus juga sensasi pada mata, wajah, dan juga dalam mulut. Yang keenam itu ada nervus abducens, ini tuh menggerakkan mata dari kiri ke kanan. Yang ketujuh ada nervus facialis. Nervus facialis itu mengendalikan beberapa otot wajah untuk berekspresi. Yang kedelapan itu nervus vestibulocochlearis untuk indera pendengaran dan juga indera keseimbangan dan juga mengatur keseimbangan. Yang kesembilan ada glossopharyngeal nervous, memberikan rasa pada lidah, mengendalikan otot untuk menelan. Yang ke-10 ada nervus vagus, itu mengatur proses pencernaan, tekanan darah, dan juga jantung serta pernapasan. Lalu ada suasana hati juga. Yang ke-11 itu ada nervus accessorius, itu berfungsi untuk mengontrol gerakan bahu dan leher. Yang ke-12 itu ada nervus hypoglossus, mengontrol gerakan lidah dalam berbicara, makan, menelan. Selanjutnya ada saraf spinal, itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu ada saraf cervix, terdiri dari 8 bagian. Di antaranya ada plexus cervix, yang kedua ada plexus brachialis. Lalu termasuk juga pembesaran cervix. Yang kedua ada saraf toraks. Saraf toraks
terdiri dari 12 bagian, yaitu ada intercostal nervus dan juga termasuk lumbar engalargemen. Yang ketiga ada lumbar nervus, itu terdiri dari 3 bagian. Lumbar plexus terdiri dari 3 bagian, yaitu lumbar plexus sendiri. Terus saraf sakral juga terdiri dari 5 bagian, yaitu sakral plexus dan juga ekor kuda. Yang terakhir ada coccygeal nervus, itu terdiri dari 1 bagian.